Oke, selamat datang di Rajik Fisika. Pada video kali ini kita akan coba untuk diskusi dan ngebahas nih tentang materi perpindahan dan jarak. Nah, di sini kita akan coba lihat kira-kira kasus apa yang berkaitan dengan perpindahan dan jarak, dan juga kita akan lihat nih bagaimana cara menganalisa atau menghitung beberapa soal yang berkaitan dengan perpindahan dan jarak. Sebelum mulai, ada baiknya kita coba lihat dulu nih kasus yang berkaitan dengan jarak dan perpindahan ini. Nah, pertama-tama kita misalkan suatu hari kita melihat Andi, jadi ada orang yang di sini namanya Andi. Nah, si Andi ini sedang naik mobil dan kalian ada seberang jalan melihat Andi naik mobil. Misalkan di sini ada pertanyaan, menurut kalian apakah si Andi ini bergerak? Jawaban pertama, ya mungkin bergerak bang, karena saya lihat posisi dari Andi itu berubah. Jawaban yang kedua, kayaknya enggak bergerak bang, karena Andi kan cuma duduk doang nih dalam mobil. Atau jawaban yang ketiga, memangnya Andi bisa nyetir mobil? Ya gitulah. Oke. Nah di sini aku kasih kalian 5 detik dulu untuk mikir. Silakan pikirkan dulu jawaban kalian dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Andi bergerak. Nah, kenapa Andi bisa bergerak? Oke. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang jarak dan perpindahan, kita coba lihat dulu nih, apa sih gerak? Gerakan itu apa? Nah, misalkan di sini kita tinjau mobil si Andi yang di dalam mobil, dan di sini kalian tuh sebagai pengamat atau observan. Pengamat. Oke. Nah, saat kalian ingin mengamati sesuatu, kalian tuh butuh yang namanya tinjauan atau acuan. Di sini aku pakai acuannya itu adalah si pohon, yang dimana pohon pertama ini bakal jadi 0 meter, berikutnya jadi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. Jadi ada jarak di sini yang kita kasih tanda. Nah, di sini si mobil kan bergerak tuh. Dia pindah ya dari posisi A ke posisi B. Dari A ke B. Nah, dikarenakan si mobil ini nih berubah posisinya yang awalnya 0 menjadi hampir ke 6 di sini, 5, sekian. Maka kita bisa katakan si mobil ini bergerak. Kenapa? Karena posisinya berubah. Jadi yang 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah posisi. Jadi ini posisi. Ini posisi akhir. Ini posisi yang awal. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi sebelum kita ketahui apa itu jarak dan perpindahan, kita stop dulu nih. Kapan benda itu dikatakan bergerak? Nah, benda dikatakan bergerak apabila posisinya berubah. Sesimpel itu. Oke. Nah, sekarang untuk menguatkan argumen yang tadi, pendapat yang tadi, aku pengen tanya lagi nih. Sekarang misalkan Andi duduk di kursi. Ini si Andi. Dan ini mobilnya. Oke, ini mobilnya yang dikendarai tadi. Pertanyaannya, Andi bagi si mobil apakah bergerak atau tidak? Jawabannya ada yang Andi bergerak, Andi tidak bergerak, Andi di antara diam dan bergerak. Nah, kalian coba pikir dulu 5 detik. Nanti kita coba lihat jawabannya apa ya. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Andi tidak bergerak. Nah, kenapa? Jadi gini. Pada kasus sebelumnya, si mobil tadi, si Andi di dalam mobil. Si mobil dan Andi bergerak menjauhi kita. Posisinya berubah. Oke. Tapi ketika Andi duduk dalam mobil, apakah si Andi ini pindah dari mobil? Enggak dong. Kalau misalkan Andi pindah dari mobil, kita bayangkan berarti ini mobil. Oke. Ini Andi. Nah, mobilnya bergerak, Andinya enggak, berarti si Andi tinggal, mobilnya jalan sendiri. Kan enggak mungkin. Kan si Andi harusnya bakal ngikut dalam mobil dong. Nah, dengan demikian
bagi si mobil, Andi itu nggak bergerak. Tunggu bang, berarti ada dua sudut pandang di sini. Ya, ada dua sudut pandang. Maka dari itu gerak tuh bisa dikatakan relatif, ya, tergantung titik acuan. Nah, kalau titik acuan kita itu yang tadi adalah si pohon atau titik 0 meter ini, maka kita bisa katakan Andi bergerak. Tapi kalau misalkan titik acuan kita nolnya adalah si mobil, maka Andi tidak bergerak. Oke, seperti itu. Itu namanya titik acuan. Nah, di sini untuk pengertian gerak, sederhananya adalah gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan yang tadi tuh, kira-kira apakah yang kita gunakan sebagai 0 meter itu adalah si mobil atau si jalan atau pohon. Nah, itu penting karena kalau kita salah ambil titik acuan, berarti kita juga akan salah nih dalam menentukan sebuah benda itu bergerak atau enggak. Ya, jadi penting titik acuan itu. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih mudah untuk menentukan titik acuan itu sebagai titik yang titik nolnya. Jadi misalkan aku ambil satu di sini, pohon, maka pohon ini akan jadi titik acuanku, dia bakal jadi 0. Kalau gerak ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi dengan kita memberikan titik 0 pada suatu tempat, maka kita bisa mencari nilai positif dan negatif dari gerakan kita nanti. Ya, nantilah kita bahas, oke? Nah, sekarang menurut kalian dari kasus Andi, apa yang jadi titik acuan ketika kalian melihat Andi bergerak? Ya, ini cuma ngulangi aja ya. Apakah si mobil, apakah si pohon, atau takdir? Nah, kalau kalian udah dapat penjelasan yang sebelumnya, jawabannya ya pasti yang pohon. Karena di sini kita anggap pohonnya diam, oke, pohonnya diam, dan mobilnya yang bergerak. Dan di sini pohonnya kita ambil sebagai titik 0, oke, dan seterusnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Titik acuan, penting. Nah, sekarang, misalkan nih, suatu hari Dipan lagi naik motor dan dia galau dikarenakan baru putus dengan pacarnya. Dikarenakan galau, di sini si Dipan coba nih jalan hujan-hujan saat galau. Awalnya dia gerak ke kanan 200 km, lalu dia gerak ke kiri 50 km. Tiba-tiba di ujung jalan motornya habis bensinnya. Lalu dia dorong lagi ke kiri nih 20 km dan dia berhenti ke sebuah toko yang namanya Indomaret. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh perjalanan dari si Dipan? Jawabannya ada yang salah tulis 50, 130, 270. Atau saking galaunya, Dipan dia nggak sempat hitung lagi pas jalan. Oke, coba kalian hitung dulu nih, masih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah kita bahas. Jadi di sini awalnya si Dipan itu naik motor karena galau pas lagi hujan. Dia jalan 200 km ke kanan. Ingat ya, ke kanan berarti positif. Kita ambil positif. Dan lalu ke kiri 50 km dan dorong lagi 20 km. Kalau misalkan kita hitung total lintasan panjang, apakah perlu tanda positif negatif? Khusus untuk jarak itu sama dengan total panjang lintasan. Jadi kita nggak perlu nih pedulikan antara nilai positif atau negatifnya. Setiap pergerakan dia itu kita jumlahkan. Maksudnya gimana bang? Jadi kayak gini. Misalkan kita cari jarak total, maka jaraknya itu bakal sama dengan 200 meter ke kanan, kilometer, ditambah 50 km ke kiri, tambah 20 km. Karena kita ingin tahu total lintasannya berapa, seberapa jauh perjalanan dia. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti berapa nih? 200 tambah 50 tambah 20 sama dengan 270 km. Jadi, perjalanan dari si Dipan saat galau tadi adalah 270 km. Oke, sampai sini nggak ada masalah nih, karena tinggal dijumlahin aja. Cuman, kalau pertanyaannya kita ganti,
kira-kira seberapa jauh si Joko Andi Dipan ya. Dipan pindah dari lokasi awalnya. Nah, ini akan berbeda. Oke. Nah, menurut kalian dulu nih, apakah 130, 240 atau 1000 km? Jauh ya pindah ya, 1000 km. Kita lihat. Jadi kan gini, awalnya si Dipan itu gerak ke kanan 200, gerak ke kiri 50, gerak ke kiri lagi 20. Oke. Ingat, kalau misalkan ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, maka kita bisa cari nih yang namanya perpindahan atau perubahan posisi awal dan akhir dari si Dipan. Misalkan ini posisi awalnya, awal, dan ini akhirnya, akhir, maka kita bisa cari besarnya perpindahan dengan cara kurangin aja akhir kurang awal, atau kita bisa pakai cara simple di sini. Kita pakai cara vektor yang dimana kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Maksudnya gimana bang? Jadi gini, kita pengen cari nama delta x. Delta x itu adalah si perpindahannya ya. Terus dulu delta x sama dengan perpindahan. Nah, di sini si delta x itu bakal sama dengan, ingat, setiap yang ke kanan itu positif dan setiap yang ke kiri itu negatif. Dia 200 km ke kanan berarti positif. Lalu dia ke kiri 50 km berarti negatif. Lalu dia jalan lagi minus 20 km ke kiri berarti negatif. Nah, ini berarti sama dengan 200 dikurang 70. 200 dikurang 70. Kok bisa bang? Ya, minus 50 min 20. Oke, kilometer. km. Maka bakal sama dengan 130 km. Jadi dengan menggunakan perpindahan kita bisa tahu berapa perubahan posisi akhir terhadap perubahan posisi awal. Jadi kita bisa katakan delta x di sini itu bakal sama dengan 130 km. Jadi si Dipan bakal berpindah yang awalnya 0, 130 km kemana? Ke kanan. Walaupun dia ngarahnya ke kiri ya. Karena di sini perpindahan itu kita lihat bagaimana pengurangan akhir kurang awalnya. Jadi arah positif atau negatif ditentukan dari akhir kurang awal. Selalu seperti itu. Dan vektor. Oke. Nah, jadi itu secara singkat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau kita review lagi, jarak itu total lintasan yang kita tempuh. Jadi saat yang 200 tambah 50 tambah 20. Jadi semuanya dijumlahin, tidak ada positif negatif. Tapi kalau perpindahan, dikarenakan kita ingin tahu nih berapa jauh dia berubah posisinya, maka kita harus pakai vektor ya. Di sini ada 200 ke kanan itu positif, 50 ke kiri itu negatif, dan 20 ke kiri itu negatif. Begitu. Oke. Nah, ini ya ringkasannya lah. Jadi ini jarak kita jumlahin semua. Kalau delta perpindahan itu kita final kurang awal atau pakai vektor. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka pakai vektor ya ketimbang pakai rumus final awal ini, karena bakal ribet nanti. Lebih enak kita lihat aja nih dia ke kanan berapa, ke kiri berapa. Jadi nanti tinggal endingnya kita hitung. Gitu aja. Oke. Nah, kasus nyatanya perbedaan antara perpindahan dan si jarak di sini kita bisa lihat nih. Misalkan kita ada perjalanan, kita pengen jalan dari Pontianak ke Singkawang, oke? Di sini Singkawang ada banyak bagus pantai, ada pantai Pasir Panjang. Kalau kalian pengen ke Singkawang boleh lihat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat jarak, total jaraknya itu kan kita berkilo nih ke arah Jungkat, lalu kita ke Segendang, Koela, Sungai Duri, Singaraja, Batupung sampai ke Singkawangnya itu totalnya 151 km. Oke. Ini adalah si jarak. Oke, jaraknya 151 km. Nah, tapi untuk posisinya kalian perhatikan.
itu garis lurus doang, sesimpel garis lurus. Dan kalau kira-kira itu ya, ini nggak pedes ya, itu sekitar 140 km. Jadi bisa lebih pendek si perpindahan ketimbang jarak tempuh. Jadi perpindahannya S sama dengan 151 km. Jaraknya, dan perpindahannya delta X itu sama dengan 140 km. Nah, contoh lain lagi, misalkan di sini dari Singkawang kita pengen nih ke Sanggau. Sama aja, jaraknya di sini itu merupakan total lintasan yang dia ambil. Jadi dia bakal ke Bengkayang dulu, ke Lendo, lalu ke Sanggau. Itu sekitar 123 km. Dan perpindahannya di sini berapa? Tinggal tarik garis lurus aja. Set. 110 km. Jadi itu perbedaan antara perpindahan dan jarak, oke? Selalu dibedakan. Nah, gitu. Jadi ini jaraknya 123, perpindahannya delta X itu sama dengan 110 km. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk pengertian ya. Nanti nextnya kita bakal bahas soal. Oke, kita bahas soal ini. See you in the next video.